Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Isna Yulianti akan mengulas lagi mengenai suatu materi yang berbeda, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai materi contextual teaching and learning, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran, yang mana kali ini bertema mengenai contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual. Mengenai teaching and learning, apa sih yang kita ketahui tentang contextual teaching and learning? Baik, mohon disimak baik-baik. Pembelajaran kontekstual atau bisa kita sebut contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situs dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan dengan baik. Dituntut adanya kemampuan guru yang inovatif, kreatif, dinamis, efektif, dan efisien guna menciptakan pembelajaran yang kondusif. Hal itu sangat membantu bagi anak-anak untuk memahami. Jadi, di sini ditetapkan bahwasanya guru harus memiliki suatu keahlian yang inovatif, kreatif, dinamis, dan juga efisien. Selanjutnya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran dan kegiatan, telah beralih menjadi siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran serta peran guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Maka semangat siswa dapat meningkat dengan menggunakan metode, materi, dan media yang bervariasi. Jadi seorang guru hanya menyiapkan metode apa yang akan diterapkan, metode apa yang akan dijalankan, dan seperti apa langkah-langkahnya dari pertemuan ke pertemuan, yang mana hal tersebut bisa membangun anak-anak untuk semangat belajar. Selanjutnya, artian kontekstual sendiri. What is context? Pertanyaan yang pertama kali muncul dalam benak kita. Atau apa sih konteks tersebut? Maka dari sini, dari segi bahasa, menggunakan kata konteks berarti memahami makna dari sebuah kata dengan memperhatikan makna dari kata-kata yang terkandung di dalam sebuah kalimat, atau memahami sebuah kalimat dengan memperhatikan makna dari kalimat-kalimat yang terkandung di dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah kalimat, semua kata yang terkandung membangun sebuah konteks. Demikian juga dalam sebuah paragraf, semua kalimat yang terkandung membangun sebuah konteks. Jadi, konteks berarti semua kata di dalam sebuah kalimat atau semua kalimat di dalam sebuah paragraf. Itulah yang dinamakan dengan konteks. Selanjutnya, pikiran seseorang yang dipengaruhi oleh konteks di mana dia hidup dan berada. Misalnya, seorang anak yang sehari-harinya hidup di kota, ketika diminta untuk mengambilkan telur, akan menuju ke lemari es, atau bisa disebut dengan kulkas. Lain halnya dengan seorang anak yang sehari-harinya hidup di desa, ataupun yang bermasyarakat pertanian. Mereka akan menuju ke ladang ayam karena memang kesehariannya ada di sana. Begitulah yang akan merespon kita dalam sebuah artian konteks. Respon kedua anak tersebut berbeda sebab mereka memiliki konteks yang berbeda. Dalam konteks kota, pikiran anak akan tertuju pada lemari es ketika berpikir tentang telur. Sedangkan dalam konteks desa pertanian, pikiran anak tertuju pada kandang ayam ketika berpikir tentang telur. Berdasarkan uraian tersebut,
Konteks berarti hal yang berkaitan dengan ide-ide atau pengetahuan awal seseorang yang diperoleh dari berbagai pengalaman sehari-hari. Oleh karena itu, kontekstual berarti berkaitan dengan atau bersifat konteks. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan dan kebutuhan, siswa akan meningkatkan motivasi belajarnya serta akan menjadikan proses belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Pendekatan belajar ini disebut pendekatan kontekstual atau bisa disebut dengan contextual teaching and learning, yang mana teaching mengajar, learning pengajaran. Proses belajar kontekstual terjadi dalam situasi kompleks dan hal ini berbeda dengan pendekatan behavioristik yang lebih menekankan pada latihan. Menurut Nur Hadi Mundilarto pada tahun 2024, contextual teaching and learning merupakan konsep belajar mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan menerapkan dalam kehidupannya sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi kontekstual teaching and learning di sini selalu mengaitkan dari hal-hal sebelumnya, dari hal-hal yang ada dengan konteks-konteks yang lain. Jadi dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan semuanya pasti saling berkaitan. Johan Dewey, penemu dan Johan Dewey, seorang penemu dan seorang yang menerapkan pertama kali dan juga yang mengembangkan pertama kalinya teori contextual teaching and learning. Selain Johan Dewey, ada para ahli yang lain atau pakar-pakar yang lain seperti Suprihatiningrum, M. Latifah, Trianto, Johnson, Halimun, Komalasari, Fatur Rahman, dan Mulyasa. Semua tersebut sudah menerapkan dan sudah memiliki keahlian mengenai contextual teaching and learning. Ciri atau karakteristik contextual teaching and learning sebagai berikut. Karakteristik dalam pembelajaran kontekstual yaitu membuat keterkaitan pekerjaan yang berarti dan diatur secara individu, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, dan membantu individu untuk tumbuh dan berkembang serta menggunakan penilaian otentik atau penilaian yang sesungguhnya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang perlu diketahui selain di atas, di antaranya making meaningful connection, atau kita sebut membuat hubungan penuh makna. Jadi semua yang kita lakukan ada makna yang bisa kita ambil. Karena tanpa adanya makna, maka semua yang kita pelajari itu akan hilang sia-sia. Sedangkan ketika kita menemui makna hal yang kita pelajari, ada suatu makna yang sangat penting, maka kita akan selalu mengingatnya. Selanjutnya, doing significant work atau bisa kita sebut melakukan pekerjaan penting. Dari sini, seseorang pelajar ataupun seorang yang mengajar harusnya melakukan pekerjaan yang penting. Karena jika tidak melakukan sesuatu yang tidak penting, itu akan membuang waktu sia-sia. Jadi jika ada waktu, gunakanlah untuk sesuatu yang penting. Kecuali memang dia sedang tidak sibuk atau sedang tidak ada kerjaan, maka lakukan pekerjaan yang tambahan. Selanjutnya, self-regulate learning atau belajar mengatur sendiri. Dia harus mandiri untuk bisa membangun jati diri sendiri, bisa belajar sendiri, dan menguasai suatu hal sendiri. Yang berikutnya, collaborating, critical and creative thinking, nurturing the individual,
reaching a standard using authentic assessment. Disinilah yang paling penting dalam suatu ciri kontekstual teaching and learning, using authentic assessment, atau bisa kita artikan penggunaan penilaian sebenarnya. Baik dari apa yang sudah saya paparkan, di sini saya akan memberi suatu kritikan yang mana kritikan tersebut semoga bisa membangun dari suatu pelajaran kontekstual teaching and learning. Dari capaian standar yang tinggi, maka hal ini membutuhkan waktu yang rentang lama karena pelajaran yang lama akan terkesan buruk. Itulah yang ada pada contextual teaching and learning. Karena suatu pembelajaran teaching and learning membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah yang akan terkesan buruk pada setiap peserta didik. Yang kedua, using authentic assessment atau penggunaan penilaian sebenarnya. Dari macam penilaian tersebut membutuhkan keahlian yang khusus karena setiap guru memiliki penilaian yang berbeda-beda. Jika seluruh guru yang ada di dunia diwajibkan untuk using authentic assessment tersebut, maka mungkin ada salah satu guru yang memiliki kelemahan atau kekurangan yang akan mengurangi hasil penilaian dari siswanya. Juga kritik dari saya, di sini seorang guru diharuskan untuk bersifat inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Itu di dunia tidak banyak dan tidak lain. Ada yang seorang guru yang memang penilaiannya sedikit standar, ada yang tingkat tinggi. Jadi untuk pencapaian pada kontekstual teaching and learning, menurut saya hanya sebagian guru yang bisa melakukan. Akan tetapi seluruh guru yang tidak bisa, jika dia berusaha, maka pasti bisa. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Fitria Isna Yuliati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.